Kisah Para Rasul. Sesuai namanya, kitab ini berisi catatan kesaksian para rasul tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Hal ini menjadi ringkasan seluruh isi kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul berisi tentang kesaksian rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus bersaksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ujung bumi. Kita bisa melihat kitab Kisah Para Rasul menjadi dua bagian besar. Pasal 1-12 adalah kesaksian yang berpusat di Yerusalem dengan Petrus sebagai tokoh utamanya. Dan bagian kedua, pasal 13-28, kesaksian terjadi di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi dengan Paulus sebagai tokoh utamanya. Kisah Para Rasul dibuka dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, disertai janji akan datangnya seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Begitu Tuhan Yesus terangkat, para murid bersiap merayakan hari Pentakosta. Dan saat para orang percaya berkumpul, datanglah Roh Kudus seperti lidah api hinggap di atas kepala orang percaya dan membuat setiap orang berbahasa asing, sehingga orang asing melihat itu menjadi heran. Dan muncullah Petrus dan berkhotbah. Di saat itu juga orang percaya bertambah menjadi 3.000 jiwa. Inilah jemaat yang pertama. Tanda-tanda dan berbagai mujizat menyertai para rasul, sehingga setiap hari banyak orang sakit ataupun orang yang kerasukan roh jahat datang untuk disembuhkan. Sehingga semakin lama semakin banyak orang percaya ditambahkan. Hal ini membuat iri hati para imam besar, sehingga dimulailah penganiayaan besar terhadap orang Kristen, dan Stefanus menjadi martir yang pertama. Tetapi penganiayaan ini justru semakin membuat para jemaat semakin berkembang, bahkan orang Kristen mulai tersebar ke Yudea dan Samaria. Dan disinilah kita dikenalkan dengan seorang ahli Taurat bernama Paulus yang menganiaya orang Kristen tapi bertobat. Lalu bergabunglah dia dengan para rasul. Setelah itu, bagian pertama ditutup dengan munculnya gereja multi etnis pertama di Antioquia. Setelah itu, kita masuk pada bagian kedua dengan Rasul Paulus sebagai tokoh utama dan Injil mulai diberitakan sampai ke ujung bumi, dengan gereja di Antioquia menjadi pusatnya. Inilah dia perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga Paulus. Injil pun semakin tersebar di berbagai wilayah sampai ke bangsa lain. Kesaksian Paulus di berbagai kota membawa konflik dan pertentangan dari para imam besar, sehingga dia dianggap pengkhianat dan teroris bagi bangsa Yahudi. Sehingga Paulus dipaksa untuk diadili dan akhirnya karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman mati, maka Paulus dipenjara. Tapi hal ini justru membuat Paulus dapat menuliskan semua pengajaran bagi para jemaat melalui surat-suratnya. Kedua bagian ini memiliki persamaan, membuktikan dengan jelas bahwa kisah ini sudah direncanakan oleh Tuhan dengan Roh Kudus sebagai dalang yang menyertai kesaksian para rasul, penuntun dan menolong mereka di setiap langkah mereka.